Sinyalnya Mbak Mita ya. Kita mulai saja anak-anak ya sambil menunggu temannya yang lain ya. Siap Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku baru lepas maskernya sebentar anak-anak. Terima kasih sudah bergabung bersama Bu Dewi. Jumpa lagi dengan Bu Dewi. Udah lama ya, dulu waktu kelas 1 ya kalian masuk ini ya, diajar Bu Dewi. Iya, udah lama. Ya, sebelum pelajaran dimulai, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan, tidak ada halangan suatu apapun. Untuk itu Mbak Kesya, karena tadi yang pertama kali masuk ya Mbak Kesya, masih perhatian banget ini. Ya, dipimpin berdoa ya Mbak Kesya ya. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Kesya. Mbak Mita, apa kabarnya Mbak Mita? Baik, alhamdulillah. Kalau selama daring di rumah ngapain saja ini? Belajar? Ya belajar. Terus suka ini enggak? Biasanya anak-anak suka bersepeda gitu? Suka. Sepedaan. Iya, Mbak Kesa sepedaan enggak kalau di rumah? Sepedaan Bu. Kalau daring gini ya juga perlu ini ya, biar semangat badannya itu sehat gitulah, raga bersepeda gitu enggak apa-apa, tapi ya tetap dengan protokol kesehatan begitu. Ini Mbak Naya, halo, gimana kabarnya Mbak Naya? Baik Bu. Alhamdulillah. Udah sarapan belum Mbak Naya? Sudah ya. Mbak Naya kalau di sela-sela belajar di rumah ngapain? Selain ini bersepeda juga enggak? Iya. Iya, biasanya kan ini ya, karena udah gede juga ya, kalau Bu Dewi lihat juga kalau ke sekolah itu pada naik sepeda sendiri. Biasanya ke itu ya, apa namanya, Kembula Umpeng, udah pernah belum? Belum. Nah, belum, dekatnya itu, Mone Kesya itu ke selatan itu. Kesya udah pernah ke Kembula Umpeng? Sering ya? Ya, Kembula Umpeng tuh. Nah, ya, terus sebentar ya, Bu Dewi bukakan ini dulu materinya. Yuk, ini sudah pada semangat toh? Pada semangat toh? Udah sarapan kok tadi katanya ya? Sudah. Iya. Sambil nunggu teman-temannya yang lain ya. Oke. Sambil nunggu temennya yang lain. Nah, pelajaran kita nanti ini yang tema 9. Tema 9, benda-benda di sekitar kita sekarang ini dulu ya. Biar semangat. Biar semangat belajar kita daring hari ini. Tentunya ya, ada yang ditemenin ini ya. Adiknya, kakaknya begitu ya. Ayahnya. Ini yuk nyanyi dulu yuk. Ini ya. Kalau di kelas 5 sering nyanyi lagu nasionalnya apa? Indonesia Raya apa? Garuda Pancasila atau apa? Lagu nasional. Yuk kita nyanyi ini ya biar semangat, biar nanti tambah seneng, suasananya ceria gitu. Kita nyanyikan lagu nasional, Bu Dewi pilihkan ini Garuda Pancasila. Kita nyanyi dulu mau? Mau. Nah, yuk. Yuk. Pancasila, akulah pendukungmu. Suaranya mana? Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
Kajari. Ayo maju, ayo. Ayo. Udah selesai lagunya. Mau nyanyi lagi? Ya, ini teman-teman yang lain kemana ya? Bentar ya. Ya. Nah, kalau sudah, karena kalian tuh sudah kelas 5, kita akan dibaca senyap ya. Ini anak-anak ya. Coba Bude bukakan sebentar ini. Nah, Ya, Bu. layarnya sudah nampak, ini dibaca dengan hati. Kalau kelas 1, kelas 2 itu membacanya dengan suara yang keras begitu, seru. Nah, ini dibaca dalam hati ya. Bu Dewi kasih waktu 1 menit paling lama. Yuk dibaca dalam hati. Sudah selesai? Sudah. Nah, ini ada kurang media elektronik. Ya, elektro atau elektronik ini? Tambah. Elektronik. Nah, ngetiknya kurang. Oke. Sudah dibaca anak-anak. Terima kasih. Ini untuk mengingat kembali ya, mengingat kembali tentang materi yang sudah kalian pelajari begitu. Terus latihan juga membaca dalam hati. Kalau sudah kelas besar itu membacanya tidak usah bersuara seperti kelas 1. Sudah pinter semuanya. Ya, terus kemarin kan hari ini nanti kita belajar masih seperti ini media elektronik, tapi nanti kita ke unsur-unsur media elektroniknya. Terus ciri-ciri bahasa iklannya seperti apa begitu. Namun sebelumnya coba mengingat yang pelajaran yang dulu ini media elektronik, jenis-jenisnya masih ingat nggak anak-anak? Jenis-jenis media elektronik? Masih. Apa? Ayo, apa aja? Coba. Bu Dewi bukakan kalau ini ya. Nah, gambarnya. Nah, ini. Kalau ada yang lupa ya toh, benar enggak? Kalau di kelas 5 itu kemarin sebelum yang ini tema 9, ini kan tema 9 dan di subtema 2 dan sebelumnya itu kan juga ada jenis-jenis iklan elektronik ya di pembelajaran 4 kemarin yang sebelumnya. Jadi media elektronik itu adiknya siapa yang nyanyi tuh? Adiknya Naya, Bu. Oh, adiknya Naya. Ya, enggak apa-apa Mbak Naya ya. Nanti di-unmute dulu ya. Dimatiin mikrofonnya dulu. Boleh Ya, untuk Bu. Mbak Naya. Ya. Ini iklan elektronik. Nah, jenis-jenisnya ada iklan apa saja ini? Nih, nah Radio. ini. Radio. Ya, sip. Terus ini apa? Televisi. Kalau yang seperti ini? Internet. Internet. Ya, jenis-jenis iklan, radio, televisi, kemudian internet, begitu ya anak-anak ya. Kalau yang di internet itu kok banyak sekali, ini bisa melalui web. Terus naik belanja itu ada yang dari Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Itu di sana semua ada iklan ya di marketplace pasar
yang internet itu loh, di internet tuh ada yang di blog, kalau yang punya blog ada di Facebook. Nah, iklan di Facebook banyak sekali ya, di Suara Piungan atau apa itu kan juga penuh dengan iklan. Begitu ya anak-anak ya. Kalau untuk yang di internet bisa juga menggunakan gambar, kemudian apa itu namanya, banner itu yang tulisan-tulisan itu loh, kayak baliho dan sebagainya itu ya anak-anak ya. Ya, anak-anak suka nonton televisi lah? Suka. Di televisi Suka. ini ya, suka. Ini kita ke yang televisi ini. Kalau di televisi ini apa namanya, sering ada, kalau ada misalnya nonton berita atau sinetron begitu, terus muncul iklannya di jeda itu kan ada muncul iklan tuh, seneng nggak kalau ada iklannya? Nggak suka ya. Kalau misalnya sedang nonton apa ini ya, Doraemon atau apa itu sinetron, nah biasanya sinetron sama berita. Kalau berita ya suka atau tidak itu. Nah itu kan di sela-sela itu ada iklannya. Oh iklan lagi begitu ya? Iya. Iya. Kalau di apa namanya, di televisi memang iklannya juga banyak sekali, sebentar iklan ya, memang yang apa namanya, pemasukan dari televisi ya, dari iklannya itu ya, sekali kita mengiklankan di situ membayarnya mahal begitu, sampai miliaran ada loh itu. Berapa detik itu berapa ratus juta begitu membayarnya. Nah, itu iklan yang di televisi seperti itu ya anak-anak ya. Ya. Nah, nanti anak-anak kita daringnya nanti kurang lebih sampai jam 10 saja, enggak usah lama-lama, nanti sampai jam 10. Nah, kenapa hari ini kita belajar dengan materi tema 9, nanti supaya anak-anak itu bisa nih, tujuannya menjelaskan pengertian iklan elektronik itu seperti apa, kemudian apa namanya, karya seni pada era batik jumputan. Selain iklan elektronik kan kita juga akan belajar tentang batik jumputan begitu ya anak-anak ya. Ya. Nanti anak-anak sebentar, tak stop dulu ya. Nanti anak-anak dibagi menjadi, ini ada berapa ya, berarti kita nanti klasikal aja ya, kelompoknya ini ada 3 orang anak, ada Naya, ada Mbak Kesha, ada Mbak Mita, yang lain kemana? Mbak Mita dekat sama rumahnya siapa tuh Mbak? Rumahnya aku tuh. Oh iya, Gone Mita itu selatan dekat musola, terus Gone Kesha agak ke utara ya Mbak Kesha ya? Iya, dekat sama rumah Mita. Iya. Itu biasanya kalau sama Pak Ares berapa orang yang bisa online? Biasanya aku, Mita, Naya, Alvin, sama Revano. Oh, Revano ini ada enggak ya Revano ya? Nggak ada, Bu. Ada ya? Walah, nggak ada. Masih tidur paling Revano ini. Nanti anak-anak Bu Guru kirimkan apa namanya, LKPD-nya ya. Nanti yang sudah di, ya sebentar. Nanti mengamati ikan elektronik bersama-sama dengan Bu Guru. Coba Bu Guru bukakan. Tadi kok malah ditutup ya. Nah, bentar ya. Iklan elektronik. Iklan elektronik yang mana? Bentar. Nah, nih. Nanti ini videonya iklan elektronik itu hanya beberapa menit. Begitu, nanti diperhatikan. Tak putarkan dulu. Bentar, suaranya jelas? Jelas. Gambarnya jelas? Jelas. Tak ulangi lagi. Ya.
Coba. Ini kan ada tulisan, amati unsur-unsur, pertanyaannya begitu, unsur-unsur iklan televisi berikut. Nah, tadi setelah melihat ini kalau Bu Dewi tanya, ada nggak? Itu iklan apa sih anak-anak? Iklan batik. Iklan Iklan batik. batik. Ya, suka pakai baju batik nggak? Suka. Suka. Ya, kalau apa memproduksi batik, terus kita itu bisa tahu batik itu kan juga dari iklan ya. Nah, ini iklannya itu iklan batik betul. Iklan batik di sini kebetulan nanti kalian coba unsur-unsur iklannya apa saja dari yang ditayangkan tadi. Coba Mbak Mita, unsur-unsur iklan ini pura-puranya di televisi, ini iklan di televisi begitu iklan batik. Unsur-unsurnya apa Mbak Mita? Tahu nggak? Coba sebutkan satu aja. Yang tadi Bu. Yang ini ya, yang batik ya, yang tadi. Membuat batik. Unsur-unsur iklan, unsur-unsurnya apa saja? Satu saja. Ada Mbak Kesa bisa membantu? Membangun minat. Ya? Membangun minat. Bangun minat. Terus Mbak Naya, tahu nggak Mbak Naya? Dibantu itu Mbak Mita. Unsur iklannya apa? Ayo sebelum nanti Bu Dewi jelaskan. Nama produk. Tadi ada ini iklannya itu ada suaranya enggak? Kalau di televisi itu? Ada. Iya, ada suaranya. Terus ada apanya lagi? Ada gambar. Produk. Ada gambarnya. Ada gambar. Produk? Iya, produk jelas. Terus ada apanya lagi? Bergerak tidak? Bergerak. Bergerak. Siapa saya jawab tidak itu tadi ya. Bergerak, malah ada orangnya juga ya. Itu bergerak biar kalau bergerak itu biar itu hidup begitu loh. Kalau di televisi cuma nggak gerak berarti ya gimana kalau nggak gerak begitu ya. Nah, ada tulisannya enggak? Ada. Nah, ya. Berarti tadi unsur-unsurnya apa saja? Suara. Terus? Nama produk. Produk. Terus? Bergerak. Ada suaranya bergerak. Ada tulisan. Coba. Perhatian. Oke, diulangi lagi ya. Coba nanti kalau menjawab dari pertanyaan Bu Guru sebutkan namanya dulu ya, biar Bu Dewi tahu. Lah ini biar apa namanya soalnya belum ini ya, belum nampak di layar begitu, hanya terdengar suaranya. Jadi nanti menyebutkan nama dulu ya anak-anak ya. Abrar sudah masuk. Terima kasih Abrar, Arsya ya. Oke, begitu ya anak-anak ya. Mas Abrar tadi sudah melihat tayangannya belum ya? Belum. Belum. Ya, enggak apa-apa Mas Abrar ketinggalan masuk. Boleh diputarkan sekali lagi sebentar. Ya, jadi begini ya untuk unsur-unsur iklan yang ada di televisi itu. Ya, sudah Mas Abrar tadi sudah jelas videonya? Udah. Videonya jelas? Iya, terima kasih. Tadi ada suara, unsur-unsurnya itu suara, gambar, ya kan? Coba.
Nah, ini ada suara, ada gambar, ada gerak, ada tulisan, begitu ya anak-anak ya. Sudah paham semuanya? Udah. Nah, nah, tadi unsur iklan di radio, maaf, di radio, di televisi. Sekarang iklan di radio, coba. Lahir di bumi pertiwi dengan kekayaan budaya, ribuan motif dan corak ukiran, syarat pesan membuat batik telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Mahakarya batik tertuang dalam Batik Karunia. Batik Karunia, batik berkualitas dengan berbagai keunggulan. Motif batik kontemporer yang sangat cocok untuk dipakai sehari-hari. Batik Karunia memadukan motif tradisional dengan motif modern, membuat penampilan kita menjadi elegan. Saya bangga pakai batik Karunia. Saya bangga pakai batik Karunia. Tampil beda dengan Batik Karunia. Jangan ragu pilih Batik Karunia, karena Batik Karunia cocok untuk berbagai kalangan. Segera dapatkan Batik Karunia. Info dan pemesanan hubungi 0811 3567 461. Sekali lagi 0811 3567 461. Oke, terima kasih. Ini adalah contoh iklan radio. Nah, beda atau sama dengan iklan televisi? Unsur-unsurnya? Beda. Siapa jawab dulu? Beda. Sebutkan nama dulu. Coba sebutkan nama dulu baru menjawab. Siapa? Beda, Bu. Iya. Saya beda. Mbak Naya. Gini jawabnya gini. Saya Bu Kesya. Beda Bu. Nah, gitu ya. Ya. Oke, yuk. Bedanya di mana? Kalau unsur iklan radio itu apa? Apa saja? Ingat nggak? Bu. Kesya? Unsur radio. Kesya. Ya, Kesya? Jawabnya apa? Unsur radio menggunakan suara. Iya. Menurut Mbak Kesya, unsur-unsur dari iklan radio itu menggunakan suara. Coba Mbak Naya, jawabannya Mbak Kesya betul atau tidak? Betul. Betul. Kalau Mita, gimana pendapatmu? Jawabannya Kesya betul atau tidak? Betul. Betul ya. Mas Abrar setuju tidak dengan jawaban teman-temannya? Setuju. Setuju, sip. Jadi kalau untuk iklan radio itu hanya suara saja ya anak-anak ya. Nah ini unsur iklan radio hanya suara. Ya, sip. Sudah paham ya? Oke. LKPD apa lembar kerjanya sudah diterima nggak anak-anak ya? Yang kotak-kotak itu sama pertanyaan sudah diterima. Nah, nanti itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti akan diputarkan video, terus dari video itu nanti dijawab, diamati, terus dijawab di lembar kerjanya. Sekarang sebentar. Ya. Nah, tadi iklan televisi sudah, iklan radio sudah, sekarang iklan internet. Nah, Bu Dewi itu kebetulan ini, kalau anak-anak suka membaca majalah Bobo, nah bisa membaca dengan digital ya, anaknya nggak harus beli atau nggak harus membaca majalahnya. Ini kebetulan ada bobogrid.id. Nah, di sini kalau dibuka itu ada iklannya. Nah, coba Bu Dewi putarkan. Nah, pernahkah anak-anak ketika kita sedang berselancar di dunia maya, membuka materi, mencari materi di web atau internet, maka kita tidak asing dengan gambar-gambar dan video seperti ini ya. Kita lihat yang di sebelah kanan ini, nah ada tulisan lewat iklan, ini adalah termasuk dalam video iklan. Kemudian di sebelah kiri juga ada gambar yang isinya tentang iklan, mengiklankan suatu produk kosmetik.
Di sini juga ada lagi iklan. Kemudian kita scroll ke bawah, ternyata dalam suatu web itu banyak sekali terdapat iklan. Nah, sudah paham? Apakah anak-anak? Anak-anak sudah paham ya iklan di internet? Sudah. Jadi tadi ada jenis iklannya, sudah Bu Dewi contohkan, iklan radio, unsur-unsurnya apa, unsurnya hanya suara saja, kemudian iklan televisi, kemudian iklan internet. Nah, untuk iklan internet itu juga sama ya, dengan Bu. apa iklan televisi. Ada gambar, ada suara, ada gerak, kemudian juga ada Tulisan. tulisan. Ada tulisan. Ya, terus sedangkan untuk yang ciri-ciri bahasanya sudah tahu belum? Coba diingat. Ciri-ciri bahasa iklannya. Akan bahasa yang sopan, singkat, dan jelas. Menggunakan bahasa yang sopan. Betul. Itu juga betul. Nah, siapa? Oh, tadi lupa ya sebutkan nama dulu. Kesya Putri menggunakan bahasa daerah. Nah ya Bu, Ciri-ciri. menggunakan bahasa. Ini tayangannya bisa dilihat enggak? Nah, kalau menurut Naya apa Naya? Menggunakan bahasa yang menarik dan memikat. Betul, menggunakan bahasa yang menarik dan memikat. Begitu ya Mbak Mita ya? Ya. Iya, kalau Mbak Mita, ini bisa dibaca enggak ini? Komunikatif, informatif, ciri-ciri bahasa iklan, terus kemudian mudah dimengerti. Kalau iklan nggak mudah dimengerti, sulit, terus nggak mudah dipahami, ya orang juga nggak tertarik untuk membeli begitu. Juga yang terpenting itu berisi ajakan supaya konsumen atau masyarakat itu membeli. Oke, selanjutnya yang akan Bu Dewi sampaikan, ini anak-anak ya, yang untuk elektronik sudah jelas belum? Sudah paham? Sudah. Oke, kita lanjutkan seni rupa daerah. Nah, bisa dibaca enggak ini? Bisa. Ya, Ya. seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk tadi iklan batik sunggutan itu tadi kan juga merupakan karya seni rupa daerah di Indonesia. Begitu ya anak-anak ya. Ya Bu. Nah, nih, coba diamati seni rupa daerah itu apa sih, begitu ya? Seni dengan media yang dapat dilihat oleh mata dan dirasakan dengan rabaan. Sedangkan seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Karya seni rupa daerah dapat dibedakan berdasarkan dimensinya dan dapat pula dibedakan berdasarkan jenis dan fungsinya. Karya seni rupa berdasarkan dimensinya dibedakan menjadi karya 2 dimensi dan karya 3 dimensi. Sedangkan karya seni rupa berdasarkan jenis dan fungsinya dibedakan menjadi karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan. Oke, kita pelajari satu demi satu ya. Karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Contohnya adalah lukisan seperti halnya seni lukis kaca dari Cirebon, bleket tepe atau anyaman dari janur atau daun kelapa muda, seni tekstil seperti batik, songket, dan tenun. Karya seni rupa 3 dimensi, yaitu karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya adalah patung, gerabah, anyaman bakul nasi, dan lain-lain. Selanjutnya, karya seni rupa berdasarkan jenis dan fungsinya, yaitu karya seni rupa murni. Karya seni rupa murni adalah karya seni rupa
yang mengutamakan keindahan saja, tanpa perlu memperhatikan fungsi atau kegunaan karya tersebut. Contohnya adalah patung dan lukisan. Karya seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi dan kegunaan yang dipadu dengan keindahan. Contohnya adalah tekstil batik, tenun, songket, ukiran kayu batu, dan gerabah dari Kasongan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Karya seni rupa daerah memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah bersifat kedaerahan. Yang kedua dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah wilayah setempat. Ketiga, corak dan motifnya dipengaruhi oleh keadaan geografi wilayah tersebut. Seperti yang kita ketahui, seni rupa daerah dipengaruhi oleh keadaan geografi di wilayah tersebut. Nah, motif daerah pesisir atau pantai umumnya berupa motif yang berkaitan dengan pesisir ataupun pantai, seperti ikan, gelombang laut, karang, dan kapal. Berikut ini contoh batik Madura dengan motif sisi ikan yang berupa motif daerah pesisir atau pantai. Sedangkan motif daerah pegunungan atau pedalaman yang jauh dari pesisir pantai biasanya berupa motif pepohonan, bunga, hewan-hewan, serta buah-buahan. Berikut ini contoh seni batik dari Pekalongan dengan motif buketan atau bunga. Nah, sudah jelas tadi videonya? Sudah. Apa? Nah, tentang seni rupa Daerah. ya, seni rupa daerah. Seni rupa daerah itu berarti karya seni yang ada di suatu daerah di Indonesia. Kalau di mana namanya di Jogja, khususnya di Bantul itu tadi apa? Seni rupa daerahnya. Ada contohnya yang di Bantul itu apa? Di Kasihan? Gerabah ya? Gerabah, ya kan? Nah, terus kalau yang kain itu, yang batik itu ya batik jumputan, begitu anak-anak ya. Nah, nih. Oke, batik jumputan tadi sebentar. Contohnya yang di video. Nah, ini dilihat motifnya. Motifnya itu beraturan tidak ya itu ya? Motifnya seperti itu. Itu contohnya kalau membuatnya bagus, ya toh, sesuai dengan teknik membatik yang baik. Nah, itu hasilnya akan menjadi bagus seperti itu. Nah, itu adalah contoh batik karya seni rupa daerah, begitu. Nah, anak-anak di rumah mempunyai kain batik enggak? Punya. Punya. Terus kalian apa namanya? Sudah pernah melihat belum yang batik jumputan seperti ini, yang bagus ini? Belum. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Kalau di rumah punya enggak? Enggak. Enggak punya. Kalau di sekolah, besok kalau di sekolah coba besok anak-anak amati itu ada yang dipakai untuknya untuk tapak meja, ya toh. Untuk apalagi selain tapak meja, dipakai buat apa? Baju, ya, atau pakaian itu bisa. Kalau yang penjual kain batik jumputan itu di pasar Beringharjo itu banyak sekali. Nanti bisa membuat sendiri atau baju yang sudah jadi ada ya di toko-toko ya? Iya. Iya. Tahu nggak kalian cara membuat batik jumputan itu? Sudah tahu belum caranya membuat batik jumputan? Coba kalian perhatikan ya langkah-langkahnya. Oh, nanti kalian ini bisa membuat sendiri di rumah.
Perhatikan Ya, Bu. langkah-langkahnya. Salah seperti satu ini. contoh karya seni rupa batik adalah batik jumputan. Nah, kain batik jumputan merupakan karya seni tekstil yang menggunakan teknik ikat sebagai perintah warna. Kain batik jumputan disebut juga dengan batik ikat celup. Di beberapa daerah, kain jemputan memiliki sebutan lain. Misalnya, di Yogyakarta dan Bali disebut sebagai batik jemputan. Di Kalimantan, kain jemputan disebut sebagai kain sasirangan. Dan di Palembang, kain jemputan disebut sebagai kain pelangi. Nah, bagaimana ya membuat kain jemputan secara sederhana? Nah, coba Langkah yang perhatikan. pertama adalah siapkan alat dan bahannya, yaitu kain lurik, gelang karet ataupun tali rafia, kelereng ataupun kecil, pewarna kain, dan ember. Coba untuk kainnya itu coba Bu Dewi hentikan dulu videonya. Kalau kain yang biasa digunakan ini ya anak-anak ya, kain mori begitu ya, yang berwarna putih begitu, terus bahannya ada alatnya ada kelereng atau kerikil. Nanti bisa menggunakan salah satu, bisa menggunakan kelereng boleh, menggunakan kerikil boleh, kemudian pewarnanya itu namanya itu natol atau apa namanya. Nah itu terus ada karet, nah nanti karet atau rafia. Nah kalau karena menggunakan air hangat, biasanya kalau untuk memakai karet itu sok pedot gitu apa putus. Nah sok putus nanti bisa menggunakan ditali dengan apa namanya rafia begitu ya. Nah, Bu Dewi lanjutkan, disimak baik-baik. Nanti bisa dijelaskan lagi ya, nanti salah satu dari kalian menjelaskan lagi gimana caranya membuat batik jemputan. Boleh dicatat juga boleh. Bu Dewi lanjutkan. Langkah kedua adalah mengikat kain dengan berbagai alternatif pola. Langkah ketiga, memasak air sesuai dengan ketentuan aturan pewarnaan kain. Selanjutnya, siapkan ember dan larutkan pewarna dengan air panas. Langkah yang kelima, masukkan kain yang telah diikat ke dalam larutan pewarna untuk beberapa lama, sekitar 5 menit. Selanjutnya, angkat celupan kain dan tiriskan kain. Kemudian, keringkan kain di tempat sejuk. Nah, berikut ini contoh hasil akhir dari pembuatan batik jumputan. Oke, kita Nah, dari yang sudah disampaikan tadi, anak-anak sudah jelas belum untuk langkah-langkah membuat batik jumputan? Perlu diulang lagi kah? Nah, Diulang bahannya ya, bahan-bahannya. Nah, yang kedua juga ada nih. Nih, kain. Nah, kain putih, seperti ini. Nah, ini ya. Kemarin yang sudah punya bisa disiapkan. ini. Ya, sip. Ini tak stop dulu. Siapkan Bu. Sekarang Bu. Ini Yang ini. ini. Ya betul Mbak Nita. Mbak Naya yang sudah punya. Nah, ya kelerengnya, terus rafianya ada nggak? Jadi lupa nggak ya kalau rafia ya? Nah, nih kelereng seperti ini. Terus rafianya pendek aja buat naling. Bisa satu ini bisa disobek lagi biar mirip ya begitu. Pakai tali rafia Bu.
Ya, tali rafia boleh, tali karet boleh. Kalau nggak punya rafia boleh pakai tali karet. Ya. Gitu. Coba, oke, Bu Dewi kasih tahu dulu, lihat dulu semuanya ya. Oke, boleh tutup kamera, boleh. Lihat dulu semuanya, perhatikan ini kelerengnya. Ini kainnya, nanti kelerengnya ditempelin di sini. Nah, udah kan? Nah, seperti ini, dijumput. Nah, ini namanya dijumput seperti ini. Nah, seperti ini dijumput ya. Jumput. Mbak Mita, tolong perhatikan Bu Guru dulu ya. Semuanya perhatikan Bu Guru dulu. Nah, sip. Nah, ini seperti ini. Kelaranya dojol. Terus ini. Diputer. Nah, jadi mendung. Ini masih taleni gini. Taleni aja. Nah. Coba mikrofonnya dimatiin dulu ya. Ya, Bu. Mikrofonnya Mbak Mita dimatiin dulu. Ya. Nih, seperti ini. Terus ditali saja. Talinya yang kenceng, dikenceng gini, diputer-puter gini kenceng biar nanti hasilnya bagus. Terus ditali pati itu apa namanya? Nah, ini. Bu Dewi, Ya? yang kelelengnya setengah di tengah boleh? Tengah. Dijumput dari yang tengah dulu boleh nanti Mbak Mita ya. Ya. Nanti Bu Dewi jelaskan lagi kalau belum paham. Nah ini, terus boleh lagi di bawahnya. Nah, nanti coba lihat kalau yang sudah jadi nanti. Yang ini, taleni begini. Ini taleni lagi. Oh. Ini kalau kepanjangan talinya nanti bisa digunting. Talinya sampai habis. Kenceng begini. Nah, nanti dari pinggir boleh, dari tengah boleh seperti itu. Nah, jadinya seperti ini. Ini kalau 2 kelereng, ini yang tengah ya, bagian yang tengah. Nanti ya ini 2 kelereng boleh, 3 kelereng boleh, begitu. Terus nanti di samping ini juga bisa. Begitu ya. Coba Mbak Kesha, tadi langkah-langkahnya bagaimana Mbak? Yang pertama, Siapkan air mendidih. Siapkan bahannya dulu semuanya. Ya tak? Bahannya kain putih, Terus kelereng, rafia, warna, sama ember. Terus langkah yang kedua? Langkah yang kedua apa? Masukkan air. Ini di apa? Langkah yang kedua ini mengikat bahannya. Ya, kalau sudah diikat baru Rendam di air pewarna. Air panas. Nanti ini kalau sudah dicelupkan di air panas. Pewarnanya dulu ya, pewarnanya dulu. Ya. Air panasnya dikasih pewarna, terus setelah itu ini direndam ya. Nanti enggak usah lama-lama ngerendamnya 10 menit atau 15 menit begitu ya? Ya. Bu Dewi, ini tuh praktekinnya kapan? Nanti kalau daringnya udah selesai, nanti dipraktekkan, terus nanti pas dari apa namanya ininya difoto, terus pas menuangkan pewarna, langkah-langkahnya nanti setiap langkah difoto ya Mbak Kesa ya. Ya. Mbak, difoto atau pas nyelupkan gitu difoto. Terus nanti kalau sudah jadi kan dikeringkan begitu. Nah, hasilnya juga difoto. Nanti dikirimkan di WA atau Japri Bu Dewi aja. Nanti Wapri boleh. Begitu ya. Kalau di grup nanti
juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi nanti wabri aja juga boleh kok. Nanti kalau sudah jadi setiap langkah di foto ya. Ya. Udah paham ya, Ya, anak-anak? Bu. Yang ininya udah paham ya? Bentuknya seperti ini. Nanti yang sebelah sini juga boleh, yang sebelah sini kasih lagi kelerengnya begitu, seperti ini. Nah, ini gitu. Kalau untuk yang hasil yang udah jadi itu misalnya taplak ya. Taplak kalau di sekolah anak-anak kelas 6 itu kan biasanya praktek. Nah, ini contoh hasil batik jemputan yang di sekolah Dewi ambilkan dari taplak meja. Nah, ini nanti seperti ini, coba tak lihat ini. Nah, ini contohnya. Ini dulu pakai kelereng juga ini. Pakai kelereng terus ditaleni begitu. Tiap pinggirnya ini kalau taplak ini pinggirnya banyak gitu, sama yang di tengah ini. Yang di tengah satu. Kalau untuk kain baju bisa lebih banyak lagi. Begitu ya anak-anak ya? Ya. Oke, sekarang anak-anak tadi kan sudah dikirim, itu disimpan dulu Mbak Mita, nanti dilanjutkan. Asik sekali Mbak Mita. Sudah sampai mana Lena Leni? Ya, oh ya, sip, betul seperti itu. Nanti tinggal ini ya Mbak Mita ya, tinggal dicelupkan ya di air panas. Air panasnya pakai air termos saja, nanti ditaruh di ember atau ciduk, jangan terlalu banyak airnya. Airnya kira-kira 1 ciduk saja, setengah ciduk, biar nanti pewarnanya itu pekat dan nggak pucet gitu loh warnanya itu loh. Sudah ada pewarnanya juga toh? Sudah. Oke, nah kalau sudah anak-anak kita lanjutkan ya, itu nanti silakan dipraktekkan, nanti difoto setiap langkah-langkahnya, kemudian dikirimkan ke Bu Guru, begitu ya. Ya. Tadi yang Mbak Mita untuk apa tadi? Jenis-jenis jenis-jenis unsur-unsur iklan Mbak Mita. Ya. Mbak Mita sudah dikerjakan tadi yang unsur-unsur iklan. Sudah. Dan pertanyaan yang di KPD silahkan. Nanti ya Mbak Mita ya, kalau nanti dijawab pertanyaannya apa namanya sudah dianalisis seperti itu, hasil diskusinya diskusi bersama-sama tadi tentang iklan, jenis-jenis apa tadi, unsur-unsur iklan. Nah itu sudah ditayangkan, kemudian sudah LKPD-nya sudah dikerjakan lembar kerjanya. Sudah. Nyambi ya. Coba dibacakan, dipresentasikan Mbak Mita, begini saja. Nama saya, sebutkan nama, terus saya akan mempresentasikan begitu. Terus langsung dibacakan. Yuk, sebutkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Mita. Saya akan membacakan agak lupa dikit sih. hasil Membacakan hasil analisis ya tentang batik, unsur-unsur iklan. Ya, coba dibaca. Mbak Mita mandek ya, putus ya. Yang lain sudah mengerjakan belum? Sudah selesai belum? Sudah. Ya. Sudah. Mbak Naya, Mbak Mita sebentar. Mbak Mita, halo. Tadi sempat berhenti ya Mbak Mita videonya ya? Ya, coba dilihatin bukunya ke sini, dilihatin hasil kerjaannya tadi. Dilihatin ke sini ke kamera. Tulisannya. Lebih dekat lagi ke kamera. Mbak Naya juga sudah mengerjakan. Nah, itu coba dibacakan. Mbak Mita, unsur-unsur iklan, Mbak Mita. Mbak Mita dulu. Unsur-unsur iklan, suara, gerak, gambar. Ya, terus ciri bahasanya apa? Ciri bahasa,
komunikatif, informatif, menarik perhatian. Ya, betul. Coba yang lain pendapatnya gimana untuk Mbak Naya? Apa, Bu? Mbak Naya, sama nggak dengan punyanya Mita? Tidak. Unsur-unsur iklan. Coba. Yang unsur-unsur iklan. 1. Nama produk. 2. Gambar produk. 3. Tonjolan keunggulan. 4. Kalimat deskriptif. Ya, boleh, enggak apa-apa. Itu pendapatnya Mbak Naya seperti itu. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, silakan. Untuk yang selanjutnya bisa dilanjutkan Mbak Mita presentasinya, yuk. Barang yang ditawarkan tadi apa? Barang apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Batik jumputan. Terus? Informasi apa yang kamu peroleh dari iklan tersebut? Tentang perpindahan kreativitas karya Indonesia. Alamat jual batik jumputan yaitu di Tahunan Yogyakarta. Oh ya, begitu ya. Jadi tadi dari tayangan itu Mbak Mita tuliskan apa namanya, barangnya apa begitu ya Mbak. Terus isi iklannya apa begitu ya. Termasuk tadi ada alamat, ada ya Mbak Kesha ya. Mbak Kesha, tadi di tayangan video yang batik jumputan tadi iklannya itu ada alamatnya juga ya? Iya, ada. Alamatnya di Tahunan Yogyakarta begitu ya? Iya. Iya. Ya. Oke. Tepuk semangat dulu ya. Sudah siang. Terus Mas Abrar kok keluar ini ya. Oke, walaupun cuma kita yang di sini, kita tepuk semangat kok ya. Ya, tepuk semangat. 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 Nah, biar Bu Dewi juga lebih semangat ini ya. Nah, anak-anak, untuk yang presentasi sudah, kemudian untuk batiknya nanti silakan dibuat, terus nanti dikirimkan fotonya, langkah-langkahnya seperti itu ya. Terus untuk kegiatan hari ini, Bu Dewi mau tanya, apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Tentang batik. Tentang batik. Batik jumputan. Apa? Mbak Naya? Iklan televisi. Iklan televisi. Iklan apa lagi? Unsur-unsur iklan. Unsur-unsur iklan, betul sip. Terus kalau untuk membuat batik jemputan itu tadi dijelaskan nggak sama Bu Guru langkah-langkahnya? Jelaskan. Sudah paham? Sudah. Mbak Mita, untuk langkah-langkahnya bagaimana? Sudah jelas belum? Sudah jelas. Baik, terima kasih untuk Mbak Mita. Sudah dikasih apa ya? Bintang. Wah, bintang 5. Mbak Naya juga, terus Mbak Kesha juga, kita bertiga kalian. Nah, sudah semangat ya, meskipun hanya beberapa dari kalian satu kelas itu ada berapa anak ya teman-teman kalian itu 15-16 anak. Nggak apa-apa, mungkin yang lain bisa bergabung di lain waktu, begitu ya anak-anak ya. Ya, untuk sebelum pelajaran diakhiri, kita simpulkan dulu bareng-bareng apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ayo, bisa disimpulkan tidak? Sama dengan bantuan Bu Guru?
menyimpulkannya? Ya. Dari pembelajaran hari ini bisa kita simpulkan bahwa karya seni rupa daerah itu bermacam-macam, terus ada batik tuntutan juga seperti itu ya, ada apa namanya batik yang cap dan lain-lain, dan untuk unsur iklan elektronik itu mempunyai beberapa unsur yang berbeda dari jenis iklan yang satu dengan jenis iklan yang lain. Terutama untuk yang radio hanya memiliki satu unsur saja, yaitu Suara. Suara. Sih, betul. Oke, anak-anak, selanjutnya untuk evaluasinya mengerjakan soal, ada beberapa soal nanti yang harus kalian kerjakan, nanti Bu Guru kirimkan melalui PDF ya, melalui Google Form. Nanti Bu Guru kirimkan lewat apa namanya ya, WA grup begitu ya anak-anak. Nah, yuk kita nyanyi dulu sebelum pelajaran ditutup. Nyanyi Suwe Ora Domu. Mau. 1, 2, 3. Suwe ora domu, jamu godong telo. Suwe Ora ketemu Iya, tapi kalau sama Bu Dewi nggak gelo ya. Seneng kan anak-anak ya? Senang. Iya, sip. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini alhamdulillah sudah selesai. Kemudian bisa dilanjutkan dengan besok materi selanjutnya, masih materinya masih jenis-jenis iklan, tetapi dengan pembelajaran yang berbeda, dengan contoh-contoh iklan yang berbeda. Begitu ya anak-anak ya. Terima kasih sekali untuk bergabung dalam pembelajaran Bu Guru siang hari ini. Sebelumnya, ya Mbak Keisha ditutup dengan berdoa ya. Mari teman-teman kita berdoa. Ya, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Ya, nanti Keisha, Nita sama Naya wapri Bu Guru ya. Nanti ada kejutan dari Bu Guru. Ya, Bu. Oke. Silahkan boleh meninggalkan room.